Halo semuanya. Pernahkah Anda menatap langit malam yang bertaburan bintang, lalu merasa sangat kecil di hadapan keagungan jagat raya? Rasa ingin tahu tentang seberapa besar sebenarnya alam semesta ini adalah salah satu pertanyaan paling mendasar yang terus menghantui pikiran manusia sepanjang sejarah. Dari mitos kuno hingga penemuan ilmiah modern, kita selalu berusaha memahami batasan atau bahkan ketiadaan batasan dari tempat kita berada. Alam semesta yang kita huni bukan sekadar hamparan bintang dan galaksi, melainkan sebuah entitas dinamis yang terus berkembang dan menyimpan misteri tak terbatas yang menanti untuk diungkap. Mari kita selami perjalanan panjang manusia dalam memahami skala kosmos. Sebuah pencarian yang telah mengubah cara pandang kita terhadap posisi dan makna keberadaan kita di alam raya. Kita akan menelusuri bagaimana konsep tentang alam semesta berkembang dari pandangan geosentris yang meyakini bumi sebagai pusat hingga model kosmik modern yang mengejutkan. Bersiaplah untuk menjelajahi fakta-fakta menakjubkan, statistik terbaru, dan implikasi mendalam dari ukuran alam semesta yang sejatinya jauh melampaui imajinasi kita. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, pemahaman tentang alam semesta terbatas pada apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang atau dibayangkan melalui mitologi peradaban kuno, seperti Mesir dan Babilonia, menggambarkan alam semesta sebagai sebuah kubah atau kotak besar dengan bumi sebagai pusat yang tak bergerak. Pandangan geosentris ini, yang kemudian diformulasikan secara formal oleh para filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Ptolemeus, mendominasi pemikiran selama lebih dari 1.400 tahun. Mereka percaya bahwa bumi adalah pusat segala sesuatu, dikelilingi oleh bola-bola kristal tempat bulan, matahari, planet-planet, dan bintang-bintang menempel. Revolusi besar datang pada abad ke-16 melalui Nicolaus Copernicus yang mengemukakan model heliosentris, menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Meskipun awalnya disambut skeptisisme, ide ini diperkuat oleh observasi Galileo Galilei dengan teleskopnya yang baru ditemukan, yang mengungkap fase Venus dan bulan-bulan Jupiter, memberikan bukti tak terbantahkan bahwa tidak semua benda langit mengelilingi bumi. Kemudian, Isaac Newton dengan hukum gravitasinya menjelaskan bagaimana benda-benda langit saling mempengaruhi, membuka jalan bagi pemahaman alam semesta sebagai sistem yang teratur dan raksasa, jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Pada awal abad ke-20, Edwin Hubble menjadi tokoh kunci dengan penemuannya bahwa ada galaksi-galaksi di luar bima sakti kita, dan yang lebih menakjubkan lagi, alam semesta ternyata mengembang. Ini adalah titik balik fundamental yang benar-benar mengubah perspektif kita tentang dimensi dan dinamika kosmos. Lalu, seberapa besar sebenarnya alam semesta itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membedakan antara alam semesta teramati dan alam semesta secara keseluruhan. Alam semesta teramati adalah bagian dari alam semesta yang cahayanya telah memiliki waktu untuk mencapai kita sejak Big Bang, yaitu sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Meskipun usianya 13,8 miliar tahun, diameter alam semesta teramati jauh lebih besar dari 27,6 miliar tahun cahaya, 13,8 miliar tahun cahaya ke satu arah, dan 13,8 miliar tahun ke arah sebaliknya, karena alam semesta terus mengembang. Cahaya yang kita lihat hari ini dari galaksi yang sangat jauh mungkin telah menempuh perjalanan selama miliaran tahun. Tetapi selama waktu itu, ruang di antara kita dan galaksi tersebut juga telah meregang, mendorong galaksi tersebut semakin jauh. Fenomena ini berarti bahwa galaksi yang cahayanya kita amati saat ini, yang saat cahaya itu dipancarkan berjarak mungkin hanya beberapa miliar tahun cahaya, kini telah bergerak sangat jauh, bahkan mungkin lebih dari 46,5 miliar tahun cahaya dari kita. Oleh karena itu, diameter alam semesta teramati diperkirakan mencapai sekitar 93 miliar tahun cahaya.
Mekanisme ini didasarkan pada prinsip ekspansi alam semesta yang ditemukan oleh Edwin Hubble, di mana ruang itu sendiri meregang, membawa galaksi-galaksi menjauh satu sama lain seperti titik-titik di permukaan balon yang mengembang. Konsep ini didukung oleh pengamatan redshift, pergeseran cahaya galaksi ke arah spektrum merah yang menunjukkan bahwa mereka menjauh dari kita. Selain itu, Cosmic Microwave latar belakang CMB, radiasi sisa dari Big Bang, menjadi bukti kuat tentang permulaan alam semesta dan memberikan batas usia serta skala awal yang dapat kita amati. Prinsip kosmologi modern juga menyatakan bahwa alam semesta bersifat homogen dan isotropik pada skala besar, artinya materi terdistribusi secara merata dan terlihat sama ke segala arah, tidak peduli dari mana kita mengamatinya. Alam semesta kita adalah tempat yang sangat luas, bahkan hanya bagian yang bisa kita amati saja sudah benar-benar mencengangkan. Tahukah Anda bahwa diperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta teramati? Angka ini jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, yang hanya sekitar 200 miliar galaksi, menunjukkan betapa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap galaksi ini, seperti Bima Sakti kita, mengandung ratusan miliar hingga triliunan bintang. Sebagai contoh, Bima Sakti sendiri diperkirakan memiliki antara 100 miliar hingga 400 miliar bintang, dan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Untuk memberikan perbandingan, jika matahari kita seukuran butiran pasir, maka Bima Sakti akan membentang sepanjang beberapa kilometer dan seluruh alam semesta teramati akan menjadi sebesar Samudra Pasifik. Data terbaru dari misi Planck European Space Agency dan teleskop luar angkasa Hubble terus memperbarui pemahaman kita tentang komposisi dan ekspansi alam semesta. Selain bintang dan galaksi yang terlihat, sebagian besar alam semesta terdiri dari materi gelap dan energi gelap yang tidak bisa kita lihat atau deteksi secara langsung. Materi gelap, yang menyumbang sekitar 27% dari total massa energi alam semesta, diketahui keberadaannya dari efek gravitasinya pada galaksi. Sementara itu, energi gelap, yang menyumbang sekitar 68%, diyakini menjadi penyebab percepatan ekspansi alam semesta, sebuah misteri besar yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Keberadaan materi dan energi gelap ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai alam semesta hanyalah sebagian kecil dari realitas yang jauh lebih kompleks dan misterius. Pemahaman tentang seberapa besar alam semesta ini memiliki dampak dan implikasi yang luar biasa, tidak hanya bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi filosofi dan budaya manusia. Secara filosofis, ukuran alam semesta yang kolosal seringkali memicu perenungan mendalam tentang tempat kita sebagai manusia. Rasa kagum bercampur kerendahan hati saat menyadari betapa kecilnya planet bumi di antara triliunan galaksi yang luas. Hal ini mendorong kita untuk mempertanyakan apakah ada kehidupan lain di luar sana, mengingat peluang statistik yang sangat besar di alam semesta yang begitu luas. Secara ilmiah, pengetahuan tentang ukuran alam semesta mendorong inovasi teknologi dan penelitian tanpa henti. Observasi yang lebih cermat membutuhkan teleskop yang semakin canggih, seperti teleskop luar angkasa James Webb yang mampu melihat cahaya dari galaksi-galaksi tertua atau proyek-proyek observatorium raksasa berbasis bumi. Investasi dalam bidang ini tidak hanya menghasilkan penemuan kosmologi, tetapi juga mendorong perkembangan teknologi optik, sensor, dan komputasi yang memiliki aplikasi luas di berbagai industri. Namun, ada juga tantangan besar yang mengiringi pengetahuan ini, batas observasi kita. Kecepatan cahaya membatasi seberapa jauh kita bisa melihat, dan materi serta energi gelap yang tak terlihat menjadi hambatan signifikan dalam memahami komposisi dan takdir akhir alam semesta. Implikasi jangka panjang dari ekspansi yang terus berlanjut bisa berarti alam semesta akan menjadi semakin dingin dan gelap seiring waktu, sebuah skenario yang disebut Big Freeze atau Heat Death.
Untuk lebih memahami skala dan misteri alam semesta, mari kita lihat beberapa contoh nyata dan studi kasus teleskop luar angkasa Hubble dengan kemampuannya untuk mengambil gambar deep field dan ultra deep field telah merevolusi pemahaman kita tentang jumlah galaksi di alam semesta. Gambar-gambar ini menunjukkan ribuan galaksi yang masing-masing merupakan rumah bagi miliaran bintang, padahal area yang difoto hanyalah setitik kecil di langit. Baru-baru ini, teleskop luar angkasa James Webb (JWST) telah melampaui kemampuan Hubble mampu mendeteksi cahaya inframerah dari galaksi-galaksi yang terbentuk hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang, memberikan kita jendela ke masa lalu alam semesta yang lebih awal dan jauh. Selain itu, program Voyager NASA merupakan bukti nyata ambisi manusia dalam menjelajahi ruang angkasa. Probe Voyager 1 yang diluncurkan pada tahun 1977 kini telah keluar dari heliosfer dan memasuki ruang antar bintang, menjadi objek buatan manusia terjauh dari bumi. Meskipun hanya menempuh jarak sekitar 24 miliar kilometer, ini hanyalah seujung kuku jika dibandingkan dengan diameter alam semesta teramati yang mencapai puluhan miliar tahun cahaya. Penemuan ribuan eksoplanet, planet di luar tata surya kita, oleh teleskop seperti Kepler dan TESS juga menunjukkan betapa kayanya alam semesta ini dengan potensi sistem keplanetan, memperkuat spekulasi tentang kemungkinan kehidupan di tempat lain. Kisah-kisah penemuan ini bukan hanya sekadar data, melainkan representasi dari ketekunan dan keingintahuan manusia yang tak terbatas dalam mengungkap rahasia kosmos. Melihat ke masa depan, perjalanan kita dalam memahami alam semesta masih sangat panjang. Para ilmuwan terus merancang teleskop dan misi luar angkasa generasi berikutnya yang akan memiliki resolusi dan kemampuan deteksi yang jauh lebih canggih, seperti Square Kilometre Array (SKA) yang akan menjadi teleskop radio terbesar di dunia, atau konsep misi untuk mencari tanda-tanda kehidupan di eksoplanet yang menjanjikan. Potensi penemuan di masa depan sangatlah luas, termasuk kemungkinan terungkapnya sifat asli materi gelap dan energi gelap, bahkan mungkin penemuan dimensi tambahan atau bukti keberadaan multiversum. Namun, yang terpenting adalah bahwa pertanyaan tentang seberapa besar alam semesta sebenarnya bukan hanya tentang angka-angka fantastis, melainkan tentang dorongan abadi manusia untuk mengeksplorasi dan memahami keberadaan kita. Misteri alam semesta yang tak terbatas ini adalah pengingat konstan akan keagungan pengetahuan yang belum kita kuasai. Jadi, teruslah bertanya. Teruslah mencari dan biarkan rasa ingin tahu Anda menjadi kompas dalam perjalanan tak berujung ini. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta yang begitu luas, ataukah ada keajaiban lain yang menanti di balik cakrawala kosmik? Mari terus mengagumi dan merangkul misteri yang terpampang di hadapan kita. Jangan lupa like dan share ya!